Bung Karno dulu pernah berkata, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dan inilah yang sedang terjadi ketika Indonesia dan India saling berjabat tangan di tempat yang sakral seperti Prambanan. Ini adalah sinyal kepada dunia bahwa kekuatan spiritual Asia telah bangun dari tidurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa pertanda yang besar terkadang terjadi tanpa kita sadari maknanya? Beberapa hari lalu, 8 Juli 2026, sebuah peristiwa besar terjadi di tanah Jawa. Perdana Menteri India Narendra Modi datang jauh-jauh dari negerinya, bukan hanya untuk urusan politik di ibu kota, tetapi beliau melangkah jauh ke jantung spiritual Nusantara. Beliau mendatangi Candi Prambanan dengan sebuah kerjasama dua negara, kerjasama pelestarian warisan budaya Candi Prambanan. Beliau bersimpuh dan berdoa di Candi Siwa terbesar di dunia saat ini. Bagi orang awam, ini mungkin hanya kunjungan biasa, tapi bagi para sesepuh Nusantara, bagi mereka yang mengerti getaran kosmologi dan spiritual, ini adalah sebuah pertanda besar. Ada rahasia yang sengaja disembunyikan dari mata publik. Kenapa Prambanan dan mengapa momentumnya bertepatan dengan gejolak transisi kepemimpinan dunia saat ini? Benarkah kedatangan pemimpin tertinggi India ini adalah kunci pembuka dari segel ramalan kuno India tentang bangkitnya kembali kejayaan Nusantara yang sudah tertidur selama ribuan tahun? Jangan beranjak dulu, mari kita bedah bersama-sama secara rasional, historis, dan dari sudut pandang mata batin. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulur semua yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah SWT. Doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, rahasia tersembunyi di balik Candi Siwa Prambanan. Sedulur semua, kita harus tahu terlebih dahulu, Candi Prambanan itu bukan sekedar tumpukan batu. Kompleks Prambanan, terutama Candi Siwa yang berada di tengah, adalah representasi dari pusat alam semesta atau Mahameru. Dalam teks-teks kuno purba, tempat ini memiliki energi magnetik bumi yang sangat luar biasa. Para ahli spiritual di India sangat paham bahwa pusaran energi spiritual tertinggi di Asia Tenggara itu salah satunya ada di Prambanan. Ketika Narendra Modi datang ke sana, kabarnya bukan sekedar menengok bangunan tua itu. Ada laku spiritual, ada penghormatan mendalam kepada leluhur tanah Jawa. Mengapa? Karena India menyadari sejarah kebesaran mereka di masa lalu tidak bisa dilepaskan dari peran peradaban Nusantara. Masa kejayaan Mataram kuno adalah masa di mana hubungan spiritual kedua bangsa ini berada di puncaknya. Ketika simpul kuno yang sempat terputus selama berabad-abad ini mendadak disambung kembali, maka getaran energinya akan mulai aktif kembali. Ini bukan suatu kebetulan. Di dalam semesta ini tidak ada yang namanya kebetulan. Yang kedua, hubungan dengan ramalan kuno India dan ramalan Jayabaya. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Apa hubungannya dengan ramalan kuno India? Di dalam kitab-kitab purba India, ada satu ramalan mengenai siklus zaman yang disebut Yuga. Saat ini, dunia diyakini sedang berada di penghujung zaman Kali Yuga, yaitu zaman kegelapan, zaman kehancuran moral, dan zaman kekacauan. Namun ramalan itu juga menyebutkan, sebelum dunia benar-benar memasuki zaman keemasan yang baru atau Satya Yuga, akan ada percikan cahaya besar yang muncul dari arah tenggara. Arah tenggara dari India adalah Nusantara, Indonesia. Ramalan kuno ini ternyata selaras dan petok atau cocok dengan apa yang ditulis oleh leluhur kita dalam ramalan Jayabaya dan Serat Sabdo Palon. Di dalam jangka Jayabaya disebutkan
akan datang masanya di mana Nusantara kembali kedatangan tamu-tamu agung dari tanah seberang yang membawa kembali memori kejayaan masa lalu. Kedatangan pemimpin India ke Candi Prambanan ini adalah lambang bahwa roda zaman sedang berputar balik. Para leluhur kita dahulu menamai daerah Yogyakarta dan sekitarnya dengan akar kata Ayodhya, negeri titisan Dewa Rama di India. Ini membuktikan adanya ikatan batin yang sangat suci. Ketika gerbang spiritual Prambanan kembali dibuka melalui doa-doa dari para pemimpin besar ini, maka segel-segel kemakmuran Nusantara yang dulu terkunci kini mulai terbuka satu persatu. Yang ketiga, pertanda besar untuk Indonesia di masa depan. Lalu kita masuk bagian pertanda besar apa yang akan terjadi pada Indonesia setelah peristiwa di bulan Juli ini. Secara kasat mata atau secara geopolitik, kita melihat adanya kerjasama restorasi besar-besaran untuk Candi Prambanan oleh para ahli India, hingga integrasi sistem ekonomi global. Namun secara spiritual, ini adalah pertanda bahwa poros selatan dunia sedang bangkit. Indonesia tidak lagi berkiblat ke barat maupun ke utara. Indonesia sedang ditarik kembali oleh alam semesta untuk kembali ke akar budayanya sendiri. Bung Karno dulu pernah berkata, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dan inilah yang sedang terjadi ketika Indonesia dan India saling berjabat tangan di tempat yang sakral seperti Prambanan. Ini adalah sinyal kepada dunia bahwa kekuatan spiritual Asia telah bangun dari tidurnya. Indonesia diprediksi akan mengalami lompatan besar, baik dari segi ekonomi, pengaruh politik dunia, hingga kesadaran spiritual masyarakatnya. Kita sedang dipersiapkan untuk menjadi mercusuar dunia. Sedulur semua, ramalan biarlah menjadi ramalan, pertanda tetaplah pertanda. Namun semua tidak akan terwujud tanpa adanya kesadaran dari diri kita sendiri sebagai pewaris tanah Nusantara ini. Kunjungan Narendra Modi ke Prambanan dan kerjasama pelestarian warisan budaya Candi Prambanan adalah lonceng pengingat dari alam semesta agar kita tidak lupa siapa jati diri kita yang sebenarnya. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki peradaban suci yang sangat luhur. Mari kita sikapi fenomena ini dengan bijak. Terus tebarkan kebaikan, asah rasa, dan eling serta waspada. Bagaimana menurut mata batin dan pendapat panjenengan semua mengenai peristiwa besar di Prambanan saat ini? Silahkan tulis pendapat panjenengan semua di kolom komentar. Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.